Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Setan akan selalu ada di sekitar kita untuk merayu dan menguji keimanan serta ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tentunya hal ini menjadi tantangan untuk diri kita. Jangan sampai kita kalah dengan bujuk rayunya. Jika kita mengikuti apa yang diinginkan oleh setan, maka diri kita akan menjadi golongan yang merugi. Lalu neraka pun akan menjadi tempat kita menerima siksaan atas perbuatan dosa yang telah kita perbuat selama di dunia. Tidak ada yang bisa melihat secara langsung setan, secara kasat mata kita tidak akan mungkin melihatnya, namun mereka selalu ada untuk menggoyahkan keimanan manusia. Banyak orang yang bilang bahwa setan banyak berada di sebuah rumah. Lalu bagaimanakah pandangan Islam tentang hal tersebut? Dan mengapa setan suka tinggal di rumah? Simak video ini sampai akhir ya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut hal ini penyebab setan menyukai tinggal di rumah manusia. Apa penyebab setan senang berada di rumah kita? Banyak orang yang mempercayai bahwa setan senang berada di rumah kita. Tentunya dimanapun kita berada, setan akan selalu ada dan akan selalu menggoda diri kita untuk melakukan perbuatan dosa. Hal tersebut sahabat beriman, akan terus terjadi hingga ajal menjemput. Memang, setan menyukai berada di rumah kita karena beberapa hal. Semua itu dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramahnya. Setan menyukai rumah-rumah yang ada patungnya. Maka tidak boleh ada patung yang berjiwa di dalam rumah. Seperti manusia, hewan, dan jin. Kemudian malaikat yang biasanya digambarkan seperti wujud yang bersayap. Nah, itu tidak boleh. Karena umumnya pada saat diruqyah, setannya ditanya, sembunyi di mana? Selalu ditunjuk patung yang ada di rumah. Dan juga foto-foto yang ada di rumah. Terdengar sepele, tetapi hal ini berdampak besar bagi lingkungan di sekitar rumah kita. Lalu dalam lanjutan ceramahnya beliau juga mengatakan, boneka menjadi salah satu tempat sembunyi setan. Termasuk boneka mainan anak-anak. Itu pun kalau ada jangan dipajang, ditaruh di laci simpan. Lebih baik lagi tidak dibelikan boneka. Coba dengan mainan yang lain karena boneka bisa ditunggangi oleh setan. Lalu setan juga senang di rumah yang dipenuhi oleh kemaksiatan. Lalu yang terakhir adalah rumah yang ada seekor anjing akan menjadi tempat kesenangan setan. Dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam lanjutan ceramahnya. Anjing ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Dalam Islam anjing ini diperbolehkan dalam berburu atau menjaga peternakan. Tapi kalau dijadikan peliharaan tidak boleh, sudah cukup membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Hal tadi menjadi sesuatu yang mendasar harus diperhatikan agar rumah kita tidak menjadi sarang setan. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Setan selalu ada di sekitar kita. Kita tidak boleh takut dengan setan. Memang mereka akan selalu menggoda kita dengan berbagai cara. Hal ini akan terus kita rasakan selama hidup di dunia. Tidak ada yang bisa kita hindari. Tetapi kita bisa menguatkan diri dengan memasrahkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak jarang juga setan menggoda manusia dengan menampakkan diri yang wujudnya sangat seram. Hal ini dilakukan agar kita tunduk kepada mereka. Kendati begitu, diri kita tetap tidak boleh tunduk terhadapnya. Kita harus lawan dengan doa yang kita panjatkan setiap harinya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Setan yang dilaknati Allah itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian jahat yang sudah ditentukan untuk saya. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya untuk dipersembahkan pada berhala-berhala. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 118-119. Maka dari itu sahabat beriman, manfaatkanlah setiap waktu dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menabung pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nantinya. Hal itu juga bisa menguatkan diri dari setan yang selalu menyerang kita dengan godaan yang sangat menggiurkan.
Setan adalah musuh umat manusia. Sebagai umat manusia, pastinya kita akan berhadapan dengan setan setiap saat. Mereka selalu menghasut dan mencari kelemahan yang ada dalam diri kita. Saat menemukannya, mereka akan terus menarik kita untuk melakukan perbuatan dosa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tidak pernah memandang bulu, siapa saja akan digoda olehnya. Bahkan seorang ustadz pun akan diberikan cobaan olehnya. Kita tidak punya cara lain untuk merapatkan diri dengan meningkatkan keimanan. Rajin beribadah dan selalu berserah diri kepada Allah Ta'ala menjadi tameng diri kita dari godaan setan. Jika tidak menamengi diri dengan hal tersebut, maka kita akan mengalami kerugian. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Saat kita berbuat dosa, disitulah setan merasakan keberhasilannya. Karena dia tahu mereka yang telah terjebak ke dalam perbuatan dosa akan menemaninya di neraka nanti. Sesungguhnya rayuan setan salut tentang kenikmatan dunia yang hanya sesaat saja. Jangan sampai diri kita dibutakan oleh itu semua. Mereka pun tidak akan bertanggung jawab jika diri kita masuk ke dalam neraka. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 22. Masihkah kalian mau mengikuti rayuan setan sahabat beriman? Tidak ada ruh gentayangan dalam ajaran Islam. Banyak orang di negara manapun mempercayai bahwa ada hantu yang ada di sekitar kita. Ini terjadi karena ruh yang masih mempunyai dendam atau rasa penasaran yang berlebihan yang tidak bisa dituntaskan semasa hidupnya. Tentunya tidak sedikit orang yang takut akan cerita ini. Apalagi banyak yang menceritakan bentuk rupa dari hantu atau ruh gentayangan tersebut sangatlah menakutkan. Saat orang sudah meninggalkan dunia ini, pastinya mereka akan kembali ke alam kubur. Dalam ajaran Islam sendiri, sahabat beriman, tidak ada namanya hantu atau ruh yang bergentayangan. Hal ini merupakan taktik setan. Untuk menguji keimanan kita, banyak orang yang termakan taktik tersebut dan melakukan perbuatan musyrik. Agama jelas tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari kalau orang beriman maka ruhnya akan keluar lebih mudah dari air yang keluar dari kendi. Kemudian akan masuk ke dalam kuburan dan akan menikmati taman dari taman surga. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya, dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Akan masuk ke dalam kubur dan berada di lubang neraka sampai hari kiamat. Enggak ada waktu untuk mengganggu orang. Jadi enggak ada roh gentayangan, enggak ada tempat angker. Maka dari itu janganlah mempercayai bahwa ada hantu di sekitar kita, yang ada hanyalah setan yang selalu menggoda kita untuk melakukan perbuatan dosa. Dengan mempertebal keimanan serta ketakwaan diri kita pun bisa terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.